Apakah Anda pecinta Spanyol atau Inggris? Yang jelas kita lanjutkan diskusi kita. Sudah bersama saya pengamat bola Ma'ruf El Rumi. Bu Ma'ruf, apa kabar? Ya, baik. Jadi pegang Spanyol atau Inggris ini? Karena sudah ketahuan. Nggak boleh gitu dong. Kalau dia jujur Itali. Ini mah sudah teori klasik kalau Itali itu. Jadi ya fanatisme lama lah Itali itu. Tapi tadi kita sepakat Spanyol itu memang perfecto gitu, sempurna sekali gitu. Ya. Catatannya gimana, Bung? Kalau Mas Edu bilang begitu berarti iya, semua harus mengamini karena senior kan. Tapi memang yang menarik, menurut saya memang ini menjadi salah satu bukti bagaimana kemudian regenerasi di Spanyol itu berlangsung dengan cukup bagus ya. Ketika mereka kemudian sempat ada stagnasi, ketika mereka dominan sampai 2012, tapi kemudian mereka sempat ada vakum dari sisi gelar, ada sisi prestasi. Tiba-tiba mereka melakukan itu dengan sangat baik di tahun ini. Yang menurut saya yang cukup unik adalah bagaimana kemudian Spanyol itu membangun kerangka timnya itu berbasis pada bagaimana dari mulai usia dini mereka. Ini kan tim yang sebenarnya secara kerangka kan sudah mendapatkan gelar juara dimulai U19, U21, betul. Ya kan? Kerangkanya memang berproses dan kemudian mereka mendapatkan hasil di puncak dengan tidak mengubah pelatih utamanya. Jadi ketika pelatih utama itu tahu betul dari awal bagaimana proses progresnya, dia tahu pemain yang bisa ditambah, siapa pemain yang kemudian dikurangi dan kemudian siapa yang dimasukkan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa terlihat betul bahwa Spanyol bisa bermain sebagai sebuah tim. Mereka bermain sebagai sebuah unit. Mungkin awalnya ya menang meyakinkan 3-0, tapi awalnya kemudian mulai pelan. Tapi kan dalam peaknya mereka menunjukkan bahwa mereka selalu bisa keluar dari sudut-sudut dan bisa mengalahkan tim-tim besar yang diprediksi menjadi juara. Sebenarnya faktor utamanya itu De La Fuente-nya atau karena dari U19 sampai U21 itu sudah dikawal? De La Fuente kan dari U19. Iya, maksudnya kena faktor pelatihnya atau kena ininya, laganya gitu. Sebenarnya membayangkan ya bagaimana mereka bisa menyingkirkan Prancis, tim yang sangat diunggulkan, sangat favorit dan kemudian membuat Prancis seperti tidak berdaya. Tim yang mereka pernah mereka melangkah ke final di Piala Dunia 2022, kerangkanya tidak terlalu berubah, tapi bisa dikunci. Jerman dengan tuan rumahnya, Italia sebagai juara bertahan yang ya meskipun Italia tahun ini memang harus kita kritik ya, karena benar-benar meyakinkan yang masih ada generasi pelatih yang menurut saya menjadi problem. Terima aja, Bung. Ya gimana lagi kan gitu. Mumpung sama Mas Edu. Jadi menurut saya menjadi bukti bagaimana memang tim ini solid secara kolektif. Mereka secara materi juga mungkin awalnya tidak disebut terlalu banyak pemain bintang, tapi tiba-tiba muncul ke permukaan dan ini menjadi panggung mereka keluar dari cangkang emas selama ini dan mereka bisa menunjukkan plus pelatih. Ketika pelatih bisa mengelola tim dengan baik dan pelatih percaya dengan materi pemainnya, maka dia melakukan itu dengan sangat baik. Ya, artinya Bung Edu, kalau ini sangat sempurna dari berbagai aspek yang tadi Bung Ma'ruf sampaikan, sebenarnya angka 21 itu biasa dong ya. Kalau misalnya sesempurna itu, dia bisa lebih skornya dari 21. Ya, tapi bagaimanapun itu kan partai final ya. Jadi apapun bisa terjadi dan mereka juga mungkin tidak mungkin menganggap remeh Inggris ya, walaupun mereka tahu kualitas tim-tim Inggris, pemain Inggris, terutama di awal-awal pertandingan, awal kompetisi ya, banyak yang meragukan, dibilang menjemukan, tetapi dalam pertandingan final itu tentu akan berbeda. Bagaimanapun Inggris seperti Bellingham, Saka, kemudian juga pemain lainnya adalah pemain juara dalam tanda kutip ya, pemain juara ya, mereka punya mental bagus sehingga bisa tampil, bisa keluar ketika di partai-partai penting. Ini kan final penting kan, nggak semua pemain bisa tampil di final, tidak semua pemain bisa tampil di ajang Piala Eropa ini. Iya, walaupun Spanyol sempurna tapi Inggris tidak boleh dianggap sebelah mata. Ya, betul. Dan terbukti dia sempat dalam kondisi pertandingan besar, dalam tekanan, dia tinggal 1-0 dulu masih bisa membalaskan lewat gol Palmer walaupun akhirnya dibalas. Tapi yang mau saya garis bawahi seperti tadi Ma'ruf katakan bahwa Spanyol ini sebetulnya orang datang ke sana tidak seperti Prancis tuh. Prancis punya Mbappe, Inggris mungkin ada Kane yang walaupun dibilang banyak kutukan tapi dia tetap gol getter andalan nih di musim 36 gol. Tetapi Spanyol mungkin orang yang tidak terlalu mengikuti Liga Spanyol mungkin kurang familiar tuh yang kecuali main Barcelona ya, penggemar Barcelona. Tapi begitu mereka tampil dikasih panggung seperti Ma'ruf katakan, keluar tuh semua tuh Nicky Williams. Zubimendi gimana? Zubimendi ya. Terus Merino. Itu bisa dijadikan bintang. Betul. Jadi kalau saya bilang sih sebetulnya semua pemain Spanyol itu bintang semua ya. Karena mungkin semua pemain ini bisa membuat gol ya, seperti juga Rodri juga bisa bikin gol. Kemudian Yamal yang mungkin ketika pendukung Barcelona hafal ya, tapi orang-orang yang tidak mengikuti Liga Spanyol begitu melihat penampilan anak 16 tahun seperti itu, 17 tahun ya sekarang, itu kan jadi luar biasa, jadi sebuah hiburan. Jadi
banyak yang mengatakan bahwa Spanyol tidak hanya memberikan sogokan yang menarik, tapi juga dia memberikan hiburan gitu. Dan pemainnya sendiri terhibur bermain bola itu. Nah, ini menarik, Bung Ma'ruf. Artinya kalau bicara as a team, soliditas tim Spanyol itu kan sangat kuat. Misalnya para bintang nih tampil, tapi sebagai tim mereka sangat solid gitu kan. Betul. Nah, ini berbanding terbalik dengan Inggris. Di babak pertama kok kayaknya pragmatis banget dan play safe gitu. Apakah itu yang memang sejak awal menjadi faktor Spanyol lebih unggul soal mentalitas juga sehingga akhirnya bisa dihajar Inggris itu? Dilihat pertandingan, bicara data kan kita melihat memang Spanyol sangat dominan kan. Penguasaan bola kan 60%. Terus kemudian percobaan tembakan di 13, lebih dari 2 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Inggris. Jadi kan memang sudah terlihat betul bagaimana dominasi yang diperlihatkan oleh Spanyol dari sisi permainan. Yang menurut saya menjadi memang yang dilakukan Southgate adalah dia mencoba untuk beradaptasi dengan situasi ketika tidak selalu permainan indah itu kemudian bisa menghasilkan gelar. Biasanya Inggris pasti bicara soal bagaimana mereka menjadi tim yang bagus, tim yang bermain sempurna, tim yang kemudian bisa mencetak gol. Dan itu diperlihatkan di tahun 2020 ketika mereka menjadi runner up. Mereka jumlah rataan gol mereka dalam satu pertandingan rata-rata 1,5. Musim tahun ini mereka hanya 1,2. Kemudian jumlah kebobolan mereka juga dibandingkan dengan tahun lalu itu menjadi lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu mereka hanya 2 sampai ke partai final, tapi sekarang berarti ditambah di partai final berarti ada 6 gol yang dilesakan. Kemudian juga jumlah hasil imbangnya, tahun lalu itu hanya 2 sampai ke final, sekarang ini ketika sampai ke final mereka sudah menelan 3 kali hasil imbang. Jadi kalau kita bicara dari data ini, Inggris di tahun ini memang lebih Inggris yang memang tidak terlalu meyakinkan. Inggris sempat mendapatkan kritik. Tapi apakah memang ini jalan yang dipilih oleh Southgate? Menurut saya kan memang lebih pada bicara taktik. Southgate juga kan tidak terlalu kaku ya Mas. Awalnya dia mencoba tidak menggunakan 4 back. Dia coba beradaptasi dengan menggunakan 3 back. Artinya ya memang ini pola yang coba dirangkai oleh Southgate. Tapi ternyata tidak selalu itu berjalan dengan bagus. Saya sih kalau guyon kita mengatakan mungkin checkpointnya Inggris sudah habis. Itu jadi titik lemah Inggris ya. Iya, tapi checkpointnya sudah habis kan. Karena dia berapa kali mereka lolos itu ketika masa injury time selalu lolos dari lubang jarum. Jadi yang terakhir mereka sudah habis. Sudah 3 kali digunakan harusnya itu dipakai di final. Mereka kan sempat ada harapan menyamakan kedudukan juga kan. Tapi kalau dipakai di final nggak sampai final. Iya benar. Kayak Italia dong. Tapi jangan lupa ya, Bung Edu, Bung Ma'ruf ya, ada pemain muda berbahaya Spanyol seperti Nico sama Lamine ya. Nah itu Anda berdua melihatnya bagaimana, Bung Edu? Kalau tadi saya katakan, saya kebetulan juga main game juga ya. Jadi nama Yamal itu udah dari tahun lalu tuh udah statistiknya udah bagus di game aja tuh ya kalau di game. Tapi kalau kata Nico juga cuma saudara kan, Inaki, Williams juga namanya. Cuma yang menonjol Nico. Nah 2 pemain ini kalau kita di final tuh udah kayak apa namanya? Jadi mungkin kalau menurut saya agak sedikit anomali ya dengan hadirnya Yamal dan Nico. Kalau dibandingkan dengan Spanyol era kemasan mereka, ball position, tiki taka. Ini 2 pemain ini bisa sangat cepat masuk dari sayap, tetapi tidak mengurangi kekuatan mereka saat pegang bola. Mereka ada Rodri, tadi ada Merino juga yang di tengah yang sangat kuat. Rodri itu passingnya 92%. Luar biasa. Tetapi dengan munculnya Yamal, kemudian juga Nico di kiri kanan itu jadi variasinya jadi lebih lengkap ya. Iya, artinya 2 ini saling memperkuat kan, bukan karena ada aura bintang kemudian mereka malah saling melemahkan. Gimana Bu Ma'ruf? Justru kalau bicara bintang kan mereka belum bintang. Karena kalau dibandingkan misalnya dengan Rodri yang mereka belum bisa dikatakan bintang ya dengan gelar, atau kemudian dibandingkan dengan Alvaro Morata lah. Nama mereka agak relatif tenggelam. Tapi kan justru bagaimana pelatih bisa membuat semua itu bisa menyatu, tidak ada yang benar-benar bintang. Morata itu seperti menjadi pembimbing ketika banyak pemain muda di kanan dan kirinya, dan dia tidak terlalu egois. Yang menarik memang apa yang disampaikan oleh Mas Edu bahwa Spanyol era sekarang itu agak berbeda gaya mainnya. Gaya mainnya sekarang lebih on point. Kalau dulu muter-muter dulu, muter-muter possession 80%, 70% mereka penguasaan bola baru kemudian maju ke depan. Tapi sekarang lebih agak on point. Beberapa kali trupas-trupas yang dilakukan ditambah lagi 2 sayap ini memang benar. Ini agak berbeda dengan karakter dari Spanyol. Sangat jarang Spanyol punya pemain sayap yang dua-duanya sama bagusnya dan kemudian dua-duanya punya kemampuan dribbling yang bagus. Biasanya Spanyol kekuatannya lebih pada pemain lini tengah mereka. Kalau kemudian kita dulu mengenal Xavi kan lebih pemain tengah, tapi kemudian dia bergerak untuk lebih banyak ke sektor sayap. Tapi Nico kemudian Yamin ini Lamal ini benar-benar orang yang kemudian memang murni sayap dan kemudian bisa dipadukan dengan Morata yang lebih protagonis, yang lebih direct ketika berada di kotak penalti. Jadi ini menurut saya temuan baru dan kemudian menarik memang ketika kita melihat bagaimana gaya permainan Spanyol yang
agak berbeda. Tetapi mereka tetap dominan dari penguasaan bola. Hanya mereka ditambah dengan ada opsi lain ketika tengahnya buntu, mereka punya opsi sayap. Kita bayangkan ketika pertandingan menghadapi Jerman, Pedri kan injure ya. Dan itu orang sudah sempat agak panik karena Pedri kan sebenarnya skenario pertama. Tapi ternyata tanpa Pedri justru mereka bisa lolos dari lubang jarum. Jadi apa yang dilakukan Toni Kroos dengan dalam tanda kutip mencederai Pedri sebenarnya sia-sia karena justru bukan Pedri yang menjadi bintang, tapi justru pemain lain, dan itu yang menjadi alasan kenapa saya mengatakan Spanyol lebih kolektif dan mereka sudah menyatu sebagai sebuah. Berarti Bung Edo, ini juga hebatnya De La Fuente kemudian melahirkan the rising star seperti Yamal dan Nico dong ya. Betul. Dan ini akan bisa berlangsung lama panjang karena dia juga mengawal kalau bicara laga dari 19 U21 begitu kan? Betul. Karena itu pemainnya hampir semua tadi Maruf katakan tuh. 2015 muda senior dia gabung. Jadi semuanya tuh dia ada Pedri, ada Dani Olmo, termasuk juga pemain-pemain yang sekarang ada di tim nasional Spanyol itu sebelumnya ikut La Fuente di kan 19 20. Jadi mereka ini apa namanya sudah sangat mengenal ya karakter dari pemainnya. Ini kalau si Yamal bahkan kalau ikut aturan Jerman tuh kalau dia extra time tuh nggak bisa main tuh karena ada aturan 17 tahun. Ya, di Jerman tuh 18 tahun nggak boleh kerja dari jam 11. Tapi untungnya dia tidak extra time. Waktu lawan Jerman extra time karena mainnya dia jam 6, jadi tidak. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa seperti Mas Doni katakan, mungkin bisa jadi ini temuan La Fuente, tapi dia kan jangan lupakan juga akarnya. Prosesnya, dia udah kawal sejak awal, betul. Lama gitu. Dan Yamal juga sangat kental Barcelona ya, karena dia hampir seperti Messi, dari kecil sudah di La Masia. Kita tahu La Masia nih produknya luar biasa. Jadi kalau bisa temuan, tapi secara yang permainan Spanyol menurut saya agak baru ya tadi Maruf katakan. Mereka bukan lagi kental tiki taka, ball position, tapi juga kuat ball position, tapi dia bisa cepat gitu, main cepat tadi straight to the point. Nah itu saya kira bisa jadi andalan mereka karena ini umur mereka itu masih bisa di Piala 2006, Euro 2008 bahkan itu masih bisa main. Karirnya masih panjang. Betul. Ya. Harusnya STY sejak U19 dong ya. Kan dia sempat menangani U19, tapi kan sementara caretaker. Oke, baik. Bung Edo, Bung Maruf, kita rehat sejenak ya. Kita lanjutkan sampai berikutnya. Dan pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah membahas tentang kemenangan Spanyol atas Inggris 2-1. Bagi Anda yang baru bergabung bersama dialog kami, saya ajak Anda kembali untuk melihat tayangan VT yang berikut ini. Palmer tidak sanggup memperpanjang nafas Inggris untuk mengadu peruntungan di babak tambahan. Inggris tetap digempur oleh Spanyol dan gagal memanfaatkan momentum setelah Palmer melesakkan gol penyamaran menit ke-73. 13 menit kemudian petaka menghantam The Three Lions. Umpan Marco Correa dari sisi kanan pertahanan Inggris dapat dituntaskan Michael Oyarzabal dengan Sonteka. Skor 2-1 untuk Spanyol. Gol ini bertahan hingga 90 menit. Gol tadi memastikan kedikjayaan Spanyol yang berkilau berkat kecermerlangan dua winger mereka, Lamine Yamal dan Nico Williams. Kontribusi dua anak muda ini memang paten. Gol pembuka Spanyol dilesakkan Williams setelah menerima assist dari Yamal. Endingnya Spanyol berpesta. Alvaro Morata dan kawan-kawan menjadi kampiun Eropa. Ini trofi keempat bagi Spanyol, dan itu berarti kisah getir terulang kembali buat Inggris. Mereka seolah terkutuk gagal dalam dua final Euro dan puasa trofi sejak 1966. Iya, makanya Cole Palmer patah hati, Bung. Dia ngasih 1 tapi kalah 2, itu gimana tuh? Beku dia ya, karena sempat beku di bangku cadangan juga ya. Sempat mendapatkan banyak kritik ya, bagaimana seorang Cole Palmer yang produktif bersama dengan klub dan menjadi salah satu pemain Inggris yang subur, tapi ternyata justru dia lebih banyak menghuni bangku cadangan. Tapi kan ini taktikal pelatih yang menurut saya menjadi alasan mungkin dia mencoba untuk lebih memperkuat lini tengah. Karena kalau dilihat beberapa kali line up yang dipakai oleh Southgate itu kan benar-benar tengah itu memang menjadi concern utama ya. Apalagi menghadapi tim seperti Spanyol, pasti tengah itu menjadi concern utama untuk bagaimana mengunci para pemain dari Spanyol itu. Tapi ya Spanyol memang menurut saya kalau dua ini kan tadi yang disebut Nico Williams, satu kemudian Lamine Yamal itu kan memang dia terlihat menonjol karena benar-benar menunjukkan bagaimana kualitasnya. Tapi kan banyak unsung hero, banyak pemain-pemain yang kemudian tidak terlihat tapi berkontribusi besar.
Olmo itu kan tidak diduga sama sekali ya. Siapa yang kemudian sempat ngomong soal Olmo? Karena dia justru menjadi cadangan. Tapi ketika dia masuk sebagai pengganti, termasuk menghadapi Jerman, dia justru menjadi hero dengan gol yang dilesakan. Atau orang bicara soal Fabian Ruiz. Ya. Siapa yang menyebut Fabian Ruiz ketika di sana ada Pedri, ada Rodri. Tapi kan dia keluar dari bisa menjadi penyelamat dalam momen-momen krusial. Di saat yang tepat Di saat yang tepat. Dan dia kan menjadi dengan 2 gol yang dilesakan juga sangat menonjol di lini tengah. Terus Oyarzabala awalnya dia justru diprediksi akan muncul sebagai bintang karena dia kan bersinar menjadi salah satu anak emas dari De La Fuente. Tapi ternyata dia cukup sabar menunggu di bench, dia memahami posisinya dan ketika di partai final dia menempatkan namanya. Terus apalagi yang harus kita lihat dari Spanyol kalau udah bicara seperti itu ya? Iya, saya kira memang seperti yang dikatakan Bu Ma'ruf ya, bahwa memang Spanyol ini sepertinya memang sudah siap ya, sudah disiapkan. Tadi mungkin kalau mereka tidak sengaja menyiapkan dari muda, tapi ketika tampil di Euro mereka sudah sangat siap. Jadi si Fuente ini sangat yakin dengan pasukannya walaupun secara rata-rata juga tidak bisa dibilang senior ya. Betul. Bahkan siapa sih pemain senior di Spanyol itu? Paling Morata, Rodri ya. Itu pun Rodri pun masih dibilang usia emas lah ya. Tapi pemain muda seperti Pedri, kemudian tadi Yamal, Carvajal misalnya. Ya, gitu. Tapi kalau nggak salah cuma ada 2 ya pemain Spanyol itu yang pernah merasakan Piala Eropa sebelumnya. Fuente menyiapkan calon bintang. Nah itu dia kan? Iya betul. Dia berpikir untuk jangka panjang gitu. Betul. Tapi Bung Edu kalau melihat Spanyol kan bermetamorfosa ya. Artinya kalau kita lihat pengalaman Fuente dari U19-21, sebenarnya yang membedakan antara era Spanyol dengan Fuente atau Xavi ya. Nah itu yang signifikan terlihat itu apa sampai membuat Spanyol itu memang sempurna tak terkalahkan. Yang jelas permainan ya dominan. Kalau kita era Xavi, Del Bosque waktu itu pelatihnya itu kan Spanyol tuh sangat dikaitkan dengan Barcelona ya. Barcelona waktu itu juga sangat luar biasa ya. Gaya mainnya pun hampir sama dan banyak sekali pemain Barcelona, ada Xavi, ada Iniesta dan mereka memang benar-benar menjulang ball position, tiki taka yang sudah lama mereka mainkan baru benar-benar dikoraki ketika dimainkan itu. Tapi dengan zaman Fuente ini seperti katakan Ma'ruf seperti melengkapi gitu. Orang waktu awal-awal mungkin tidak merasa bahwa Spanyol itu udah berubah mainnya, tapi ternyata nyawa tiki taka itu masih ada gitu. Mereka kan cukup kuat dalam memegang bola kuat, kemudian passing-passingnya sangat bagus. Memang mereka cenderung punya kecepatan ya di sayap, itu tidak mereka lakukan ketika zaman Del Bosque, ketika mereka padahal gelarnya luar biasa ketika itu ya, Eropa 2008, Piala Dunia, Euro 2012, belum saya liputan waktu itu ya. Jadi mereka tuh memang benar-benar jadi sebuah tim yang kompak. Kalau kita ingat tahun 90-80-an seperti The Dream-nya AC Milan. Kalau Spanyol dulu Barcelona banget aromanya, emang Spanyol sekarang apa nih? Gado-gado campur sari atau? Iya banyak ya, banyak klub ya tidak dominasi dari Madrid, dari Barcelona, dari klub-klub lain. Menchester City dari Inggris ya. Ada juga. Itu saya kira juga memperkaya ya, karena Rodri lama di City dia membawa gaya permainan City, kemudian ketika dia menghadapi pemain yang Inggris yang setiap minggu dia ketemu di liga kan itu jadi kelebihan. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa kehadiran La Fuente tentu juga dari Federasi Spanyol sudah menyiapkan orang ini karena memang dia sudah punya karakter, sudah mengetahui masukannya sehingga dia bisa mendebatkan orang-orang ataupun skema yang jelas bagi tim nasional Spanyol ini. Gimana Bu Ma'ruf? Apakah Spanyol yang sekarang itu ofensif ala gayanya La Fuente atau bagaimana? Mungkin gaya Fuente lebih tepat pada momen yang tepat, pada era yang tepat, timingnya tepat. Kalau saya sendiri menilai, kalau misalnya Spanyol sekarang dibandingkan dengan Spanyol eranya Xavi Iniesta, belum pada level yang sama. Saya tetap mengatakan bahwa Spanyol eranya Del Bosque, dengan kemudian Xavi, Iniesta, Fabregas, David Villa, David Silva, Sergio Ramos, itu adalah era tersendiri. Kalau kemudian itu ditemukan di sekarang, mungkin ini tidak akan ngelawan. Kita membayangkan Italia waktu itu kalah berapa, Mas? 4-0 ya Mas. Artinya bahwa padahal waktu itu Italia kan juga dalam posisi bagus-bagusnya karena mereka juga baru menjadi juara di tahun 2006 ya. Nah, Piala Dunia 2006. Artinya apa? Bahwa momennya pas. Kenapa? Karena sepak bola sekarang tim-tim itu dalam masa transisi semua. Tidak ada pemain yang kemudian benar-benar dikatakan sebagai pemain bintang dalam perspektif saya. Portugal
mereka bagus, tapi kan mereka harus bertransisi ketika mereka tidak bisa lagi tergantung pada Cristiano Ronaldo. Tapi nggak ada kultur klub yang kemudian sangat kuat. Nggak ada. Tidak kuat. Tidak ada nama pemain dan memang timnya juga tidak terlalu banyak pemain bintang yang kemudian ini yang kemudian orang mengatakan ini Euro kali ini agak sepi karena tidak ada bintang yang ditunggu. Maksudnya pemain bintang itu akan membuat mereka lebih ke solo player sehingga mengurangi kekompakan tim atau bagaimana? Lebih ke bahwa ketika mereka punya pemain bintang, maknanya akan menjadi berbeda, situasi timnya akan menjadi berbeda. Kondisi tim juga menjadi lebih berbeda, konfidensi mereka menjadi pembeda. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya Inggris masih punya pemain bintang, tapi kan ya seperti itu misalnya. Artinya bahwa punya, tapi kan ada juga bagaimana Southgate itu kan melakukan transisi, ada beberapa wajah baru yang dipakai juga. Kemudian ketika kita bicara Jerman, hampir beberapa nama-nama baru yang lebih terlihat dominan juga. Italia apalagi dengan tidak menggunakan Milan misalnya dan lebih banyak pemain Inter, tapi kan benar-benar wajah baru yang sekarang terlihat transisi antara era ketika Ronaldo, era Modric, era kemudian pemain-pemain yang bintang sebelumnya ke era di mana akan lahir wajah-wajah baru dan ternyata itu diwakili dengan Spanyol ketika mereka bisa melahirkan pemain-pemain baru. Ya, Bung Edu, ada catatan saya, tolong diluruskan ya kalau memang bicara tentang bagaimana De La Fuente ini kemudian menyiapkan taktik dan strategi untuk menghadapi berbagai skenario. Kalau kita melihat dengan kedalaman skuad yang dia siapkan itu, sebenarnya memang untuk menyiapkan berbagai skenario yang akan dihadapi oleh Spanyol. Pandangan Anda gimana? Iya, saya kira setiap pelatih pasti punya pikiran seperti itu ya. Artinya strategi yang dimainkan tentu modulnya sama, tetapi ada beberapa hal tertentu yang dia siapkan berbeda ketika menghadapi tim seperti Inggris, dia menghadapi kemudian saat menghadapi Jerman, apalagi Jerman secara psikologis sangat kuat. Kan nggak boleh kaku di lapangan kan? Betul. Tapi yang penting dia punya, tadi Maru bilang dia punya modulnya, punya blueprintnya. Bahwa modul ini sulit dibaca Inggris kah atau gimana? Harusnya kalau pelatihnya jeli juga pasti kan saling baca ya. Iya, jadi kalau baca betul dalam sepak bola modern kan pelatih juga tidak sendiri ya. Mereka biasanya ditemani oleh tim, ada individual yang bekerja mencari pemain yang lagi fit, kemudian juga termasuk merekam gaya permainan lawan-lawan, seharusnya seperti itu. Iya. Dengan memanfaatkan juga titik lemahnya Inggris, jadilah begitu kan? Iya, sebenarnya harusnya Inggris punya modal yang lebih cukup ketika menghadapi Spanyol. Modal cukupnya apa? Karena Spanyol sudah bertemu dengan tim-tim mantan juara Piala Eropa. Jadi saya sempat berpikir, ini Spanyol semua jurus sudah dikeluarkan nih. Bayangkan mereka bertemu dengan Italia. Kan artinya mereka harus butuh effort lebih. Mereka bertemu dengan Jerman. Kan mereka karakternya berbeda dengan Italia juga. Mereka sudah habis baterai, Bung. Prancis. Kan itu sudah keluar semua tuh. Ternyata stoknya masih banyak. Ini udah tim terbaik itu sudah dihadapi oleh Spanyol. Formula apa yang kemudian belum dikeluarkan oleh Spanyol? Energi yang ada masih bisa dong ya. Iya kan teorinya begitu ya. Masih ada jurus lain. Ternyata masih ada jurus lainnya. Menurut saya memang itu lebih karena taktikal dan kemudian flexibility ditambah kepercayaan di pemain. Harusnya kalau bicara mental, Inggris lebih punya mental karena mereka punya pengalaman di partai final. Tapi jangan-jangan memang ini menjadi kutukan juga untuk Harry Kane. Mungkin apakah ketika selama Harry Kane masih di sini tidak akan juara, bisa jadi kan di tim pindah manapun tidak juara. Di final nggak lah terus kan. Bayern Munchen dia pindah meninggalkan Tottenham, dia pindah nggak juara juga. Sekarang di Inggris dia 2 kali partai final nggak juara juga. Apa jangan-jangan karena faktor itu? Tapi kan ya nggak bisa begitu. Tapi kalau menurut saya bahwa perspektifnya Inggris memang dari awal tidak terlalu meyakinkan. Mereka menunjukkan punya fighting spirit, tapi di final tidak cukup dengan fighting spirit karena ada periode di mana itu memang psikologis bicara. Bisa jadi juga mereka agak khawatir karena partai final mereka menelan kegagalan. Mungkin trauma di 2020 juga mungkin belum sepenuhnya hilang. Jadi bisa saja seperti itu. Tapi ya harusnya dengan pengatur pemain yang mereka miliki, karena beberapa mereka sudah sering di level klub, ya harusnya tidak ada kendala berarti. Nah, Bung Edu, ini saya masih penasaran kalau bicara Luis De La Fuente, ini kalau bicara sejarah dia klub itu biasa-biasa saja. Iya. Tapi kenapa ketika bicara timnas nih, PSSI-nya Spanyol itu kemudian bisa seperti ini gitu loh? Ya banyak sih pelatih seperti itu ya, termasuk Southgate kan sebenarnya pelatih biasa. Kalau dibandingin Southgate dengan pelatih-pelatih istilahnya Glenn Hoddle misalnya atau Bobby Robson misalnya kan jauh. La Fuente juga seperti itu. Tapi saya kira memang yang paling penting menurut saya bagaimana pelatih itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak buahnya itu. La Fuente memang bukan pemain hebat seperti misalnya Guardiola misalnya, tapi dia juga pernah memperkuat tim nasional Spanyol. Jadi itu menjadi salah satu pandangan bagi mereka. Walaupun tim-tim yang diperkuat itu seperti Sevilla, tim-tim mediocre lah di Spanyol. Tetapi justru dari tim-tim itu dia belajar karena tim-tim menengah ke bawah
atau level di bawah menengah ke atas itu punya fighting spirit yang luar biasa, terutama di negara di Spanyol ya, yang kita tahu kan masih aja negara-negara apa sentimen etnisnya itu sangat kuat ya. Jadi mereka punya fighting spirit yang sangat baik dan itu diturunkan kepada para pemainnya. Pemain muda seperti Yamil ini umur 17 tahun. Kita waktu itu ngapain ya 17 tahun gitu? Masih main game. 17 tahun. Kemarin pas ulang tahun ya, sebelum pindah ulang tahun 17 tahun. Itu dia bisa seperti itu. Jadi kan mental itu memang benar-benar sudah dilatih. Di Barcelona dilatih, kemudian dia ketemu Lafuente juga mendapat masukan yang lebih baik lagi. Itulah bedanya di sana sama di sini ya. Di sini masih main-main, kemudian kalau di sini usia muda diforsir kerja ya. Di sana dilindungi. Oke, kita rehat sejenak, kita lanjutkan sampai berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita tentang Spanyol unggul atas Inggris. Saya dikirimin nih produser nih, Bung Ma'ruf, Bung Edu nih. Ini bukan hoax ini, foto waktu Yamal ya. Ini digendong dimandiin sama Messi. Iya. Iya kan? Baca itu iya. Yang benar itu benar beritanya. Nah, ini foto beneran ini bukan hoax ya kan? Ya biar pemirsa percaya nih ya. Nah, ini yang kirimin produser kita nih. Nomornya kelihatan nomor produser. Ketahuan ya. Iya, dia yang bisikin saya sekarang ini. Tanya komentarnya itu Bung Ma'ruf sama Bung Edu. Gimana Bung Ma'ruf? Ini proyek UNICEF tahun 2007. Jadi memang ini momentum dan waktu itu 2007. Jadi memang masih bayi yang kemudian semuanya berkembang menjadi ini jangan-jangan seperti dibaptis ya karena kan selalu media itu kan menghubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada korelasinya tapi kemudian dikorelasikan. Cocokologi dan memang cocok akhirnya kan. Ternyata Yamal ini bermain untuk Barcelona dan dia dari La Masia padahal bapaknya Madrid. Fanatik Madrid banget, bahkan Yamal juga pernah dia menjadi kayak seperti ball boy untuk mendampingi Sergio Ramos. Tapi kan ternyata dia bersama dengan Barcelona terus kemudian disebut hampir mirip dengan Messi atau kemudian disebut sebagai penerus Messi. Meskipun dari sisi posisi mungkin agak berbeda, kemudian postur dan karakter berbeda. Tapi kan ya inilah entah itu kebetulan yang seperti apa, seperti mungkin pembaptisan. Satu lagi foto ada sama ibunya memang. Jadi ya ini mungkin pas pada saat yang tepat, momennya pas dan kebetulan aja memang. Ya, tapi sebenarnya Bung Edu, yang mau saya katakan adalah begini. Kalau kita bicara dalam dunia sepak bola profesional di Eropa lah misalnya kan, itu semua sudah diperhitungkan. Semua ada strategi, semua ada konsep gitu kan. Tidak bahasa Jermannya ucuk-ucuk gitu loh. Bahasa Jerman iya kan? Lah orang dari umur berapa bulan gitu kan, itu peristiwa tahun berapa tadi? 2007 gitu kan. Dan orang itu memang dipersiapkan gitu loh. Bahkan sejak dia belum sadar dia dipersiapkan sebagai pemain bola. Nah, kalau kita berkaca dari itu, apakah memang Spanyol memiliki sistem yang cukup baik dan solid, bukan cuma bicara pelatihnya, pemainnya, sehingga negara pun punya peran di situ? Iya, saya kira sudah pasti ya. Karena kalau di luar negeri, di Eropa terutama Spanyol juga setiap klub yang tampil di strata atas dia harus punya turunannya gitu, punya kelas B-nya, kemudian punya SSB-nya, termasuk La Masia ini kan salah satu yang disebut-sebut sekolah sepak bola paling luar biasa dulu Ajax ya, tahun 90-an Ajax sama ya. Kita juga sempat belajar di sana Indonesia. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa memang itu memang sudah kewajiban sebenarnya setiap negara ya. Artinya selain dia punya secara umum untuk federasinya, tetapi dalam klubnya ini juga harus ada pengembangan. Jadi dia punya apa namanya? Disiapkan seperti itu. Tapi kalau itu mungkin ada unsur kebetulan juga ya, karena masih cocokologi. Tapi cocokologi yang memang positif. Iya, betul positif. Tapi betul saya kira memang kalau di Spanyol memang seperti itu ya, mereka punya pendidikan sepak bola yang sangat baik, kemudian juga di negara-negara Eropa dan memang seharusnya negara yang ingin maju sepak bolanya seperti itu. Jadi sama aja kayak kita sekolah gitu, kalau itu menghasilkan insinyur yang bagus, sarjana hukum yang bagus, dari bawah harus ada pendidikan yang bagus gitu. Iya, dan Spanyol membuka pintu bagi imigran ya kan? Betul. Siapapun sebenarnya kalau memang serius gitu kan, bisa jadi gitu kan. Nah, pertanyaan saya Bung Ma'ruf, kalau kita balik lagi kepada dua kesebelasan Inggris dan Spanyol itu, sebenarnya kalau dari aspek mentalitas, apa faktor pembeda mentalitas pemain Inggris dan Spanyol? Mentalitas yang dimiliki sebenarnya mungkin harusnya Inggris dengan semua tekanan yang dihadapi, mereka mungkin harusnya lebih siap untuk kemudian menghadapi partai final ya. Tapi ya itulah cara menikmati sepak bolanya berbeda. Kalau tadi Bang Edo mengatakan mainnya kan enak Spanyol, jadi mereka menikmati itu. Mereka layaknya mungkin segerombolan pemain yang kemudian masih anak-anak yang mereka bersenang-senang dengan bola. Dan itu terlihat betul di lapangan. Bahkan beberapa kali kan ada momen selebrasi itu kan antara Nico sama Yamal ini kan mereka
apalah sweet atau apa, sempat ada juga terekam beberapa momen itu. Jadi menikmati sepak bola dengan cara mereka. Artinya bahwa dari awal mungkin tidak terlalu banyak pressure yang diberikan karena ini bagian dari transisi. Bisa jadi target mereka bukan di Euro kali ini, tapi bukan targetnya justru nanti di Piala Dunia ketika pemainnya sudah sangat matang. Jadi nggak ada beban dong seharusnya ya? Iya kan mereka menikmati pertandingan itu. Mereka menjadi tim yang produktif. Yang beban penontonnya. Yang deg-degan penontonnya dan pendukungnya. Tapi kan dari awal media-media Spanyol tidak terlalu berespektasi tinggi ya Mas dari awal itu. Mereka itu keuntungan kah? Iya, karena artinya tidak ada beban. Ketika mereka kemudian bermain pada level sampai tinggi itu adalah bonus. Tapi beda dengan Inggris. Inggris itu selalu setiap turnamen mereka di awal-awal sudah bicara soal football is coming home. Media selalu bicara soal bahwa target. Media bicara soal bahwa ini adalah ego karena kompetisi mereka adalah kompetisi yang paling mahal, kompetisi paling kosmopolitan. Jadi dan mereka adalah ibunya dari sepak bola modern. Jadi setiap turnamen sebelum kick off dimulai, pressure itu sudah ada untuk tim Inggris. Persoalannya mereka belum pernah benar-benar melepaskan pressure itu sejak 66 ketika mereka menjadi juara Piala Dunia. Artinya ini menjadi tekanan psikologis, ditambah lagi ketika di partai final mereka punya trauma 2020, kemudian mereka dari awal startnya tidak terlalu bagus ketika menghadapi Spanyol, dan Spanyol startnya dari awal sudah bagus sejak babak pertama. Jadi ya memang keuntungan sebenarnya ada di kubu Spanyol karena psikologis mereka sudah melewati semua fase terberatnya. Inggris belum melewati fase terberatnya karena mereka baru melewati fase krusial, mereka selamat dari momen-momen yang kritis. Iya, ditambah tekanan mental mungkin yang lebih banyak ya di Inggris ya, Bung Edu ya. Iya, tadi benar ya kata Ma'ruf ya. Secara mental tentu seharusnya ya tim Inggris lebih banyak belajar, lebih kuat. Tetapi ternyata itu tidak cukup kuat ya. Karena kalau kita ingat sejak fase gugur mereka selalu tertinggal ya. Betul. Lawan Swiss, kemudian lawan Belanda juga seperti itu. Lawan Spanyol juga tertinggal. Mereka sempat menyamakan, tapi mereka itu banyak hal di lapangan yang mungkin ikut mempengaruhi sehingga mereka agak sulit keluar karena kemudian Spanyol kembali menambah gol mereka ya. Ya, siapa yang katanya overpriced itu pemain Inggris itu? Bellingham. Oh, Declan Rice. Itu kritik dari ini ya, dari seorang bukannya lempar ke depan, ke belakang mulu. Itu gimana tuh? Declan Rice tuh pemain yang sangat menjulang tahun lalu sebetulnya ketika masih di West Ham. Kemudian musim ini dia bermain di Arsenal. Apa sudah lewat masanya ya? Enggak juga, dia kan belum sampai 30 tahun ya, masih usia emas. Betul. Kan? Nah itu banyak sekali pemain ini seperti itu. Bellingham juga begitu. Di Madrid gimana nggak hebat dia? Dia pemain terbaik. Kenapa dia nggak optimal ya? Itu dia. Jadi mungkin kaitan tadi Ma'ruf katakan ada tekanan-tekanan bahwa dia harus membawa pamor dalam tanda kutip ya, pamor Liga Inggris sebagai liga terhebat, terbaik, termahal di Eropa gitu. Jadi itu saya katakan liganya terbaik, pemain-pemain terbaik, tetapi di Eropa, tapi timnya belum pernah juara Eropa. Jadi saya kira bisa jadi ya masalah juga ya kalau keterusan seperti ini ya. Tapi mereka banyak pemain muda juga sama seperti Spanyol, jadi masih punya waktu lah 2026. 2008 beberapa pemain itu masih bisa digunakan. Iya, atau mungkin Bung Ma'ruf karena jadi kultur ya, menang itu jadi budaya buat Spanyol gitu. Karena sudah berapa? 4 kali kan? 4 gelar, 5 final, total 5 final mereka hanya sekali kalah. Nanti mentalnya kan lebih terbangun. Mental juaranya ya. Iya, betul. Mental juara gimana? Iya, psikologis itu kan menurut saya juga penting ya. Tapi kan mental itu biasanya terkait dengan ketika regenerasi itu berjalan. Jadi misalnya ketika seperti misalnya ketika Spanyol juara di 2010 Piala Dunia, kemudian bersambung ke 2012. Nah, itu bicara soal mental juara. Tapi kan ini adalah pemain-pemain yang mereka menjadi juara tapi kan di level yang berbeda. Ketika masih di level U19 atau kemudian U21. Jadi levelnya berbeda. Ya menurut saya sih lebih karena mereka menikmati permainan itu. Jadi pelatih mungkin juga tidak memberikan pressure. Mungkin bayangan saya ketika berada di bench atau sebelum kick off, Leo Fontaine tinggal mengatakan bahwa kalian sudah mengalahkan Italia, kalian sudah mengalahkan Jerman, kalian sudah mengalahkan Prancis, apalagi yang kalian tunggu? Kalian bisa mengalahkan semua tim-tim berat. Jadi tinggal nikmati pertandingan, kalah menang, kalian sudah tampil luar biasa. Kan enak. Tapi beda misalnya apa yang dilakukan oleh Southgate. Kalian hampir kalah menghadapi Belanda. Kalian kalah hampir. Jadi kan hampir terus. Tapi kalau Belanda memang spesialis di final gitu. Padahal mereka udah pakai jalur lewat jalur ketiga ya. Jadi tapi artinya bahwa sebenarnya memang Spanyol lebih menikmati permainan dan mereka terlihat betul di lapangan dengan di partai final menguasai 60% penguasaan bola kan mereka sangat menikmati dengan pemain muda yang mereka dapat. Iya, ini Bung Edo, kalau Spanyol ketemu Inggris kan memang banyak yang mengamini kesempurnaan Spanyol. Tapi kalau kita mau menyaksikan pertandingan yang show-nya itu dapat ya enak, seharusnya Spanyol lawan siapa? Menghadapi siapa? Sebenarnya Spanyol kalau semuanya tampil bagus ya, maksudnya Inggris dalam top form mereka masih selevel Mas. Artinya mereka masih level kemampuan, begitu juga Prancis dan Jerman yang mereka kalahkan. Tapi memang dalam tadi saya katakan dalam sebuah kompetisi kan ada up and down ya. Jadi dalam situ. Tapi kalau
kalau mau dipilih yang paling menarik sebetulnya Spanyol lawan Jerman sih kalau menurut Spanyol saya. dan Jerman ya, bukan Italia ya? Italia saya kira masih harus nunggu 5 tahun atau 10 tahun lagi ya, karena memang banyak pemain-pemain baru. Tadi Maruf katakan juga pemain-pemain lamanya juga masih belum bisa seperti Immobile gitu, masih belum bisa memberikan seperti kita bicara Morata di Spanyol. Morata bisa dibilang pemain yang tidak terlalu kuat ya di klub ya, tapi ketika dia di Spanyol dia jadi kapten. Ya, harusnya Carvajal. Tapi kan lumayan bagus. Iya, karena mungkin Lavendi menganggap bahwa si Morata ini bisa menularkan itu pengalamannya, ilmunya kepada pemain-pemain muda. Jadi dia tidak terlalu egois juga, harus dia jadi kapten harus bisa bikin gol. Dia serahkan aja kalau memang peluang itu dari Yamal ataupun si William, dia tidak terlalu egois gitu. Ya, oke lah. Belum ada tuh. Spanyol, amin ya, banyak yang bisa kita pelajari. Nah, sekarang sekaligus kita mau akhiri sesi dialog kita ini. Apa sih yang harus dipelajari oleh Inggris biar tidak terkutuk terus-terusan? Gimana Bu Maruf? Ya harus dipelajari, mereka harus belajar ngangkat piala dulu. Kalau mereka nggak belajar ngangkat piala, mereka nggak ngangkat. Ya menurut saya sih memang Southgate sudah diberikan banyak waktu karena dia menangani tim ini sejak 2016 ya kalau tidak salah. Memang dia sudah memberikan berbagai prestasi dalam tanda kutip ketika berturut-turut membawa Inggris selalu bisa melewati 16 besar. Jenuh nggak sih? Dan kemudian 2 kali. Nah itu yang sempat mendapatkan pertanyaan mau sampai kapan kemudian Southgate ketika sudah melakukan itu. Iya, dia membuat tim ini menjadi runner-up 2 kali Piala Eropa. Jangan-jangan itu sudah prestasi maksimalnya Southgate ya? Bisa jadi, tapi kalau kita dengar kabar kan memang justru rencana akan diperpanjang kontraknya sampai di 2026 kalau tidak salah. Jadi ini menjadi sebuah challenge apakah FA untuk kemudian berani mengambil keputusan yang tepat terkait dengan posisi dari pelatih karena materi pemainnya sudah ada dan jangan lupa juga pemain Inggris ini, pemain-pemain muda mereka kan sudah merasakan gelar juara Piala Eropa juga. Seperti Palmer itu kan di U21 atau U19. Mereka sudah menjadi juara. Jadi sebenarnya secara transisi pemain muda Inggris itu sudah ada. Tinggal bagaimana pelatih bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi menurut saya kuncinya adalah mereka harus bisa mendapatkan pelatih yang tepat dan kemudian pelatih yang dipercaya oleh Inggris dan dipercaya oleh media Inggris termasuk pengamat di Inggris. Bung Edu? Ya kalau menurut saya dari materi main sudah cukup ya. Dalam artian mereka sudah punya nih udah kapasitas juara. Hanya memang di lapangan mereka tidak bisa mengeluarkan yang terbaik. Saya katakan tadi Bellingham gimana nggak hebat di Madrid. Palmer jadi top scorer kedua di Liga Primer di negaranya. Jadi saya kira memang masih ada waktu 2000. Kalau memang Southgate tetap dipertahankan masih ada waktu ya sekitar 2 tahun 2026 untuk kemudian Piala Dunia kemudian juga Piala Eropa 2028 masih ada waktu. Ya itu aja. Paling kalau memang penambahan 1-2 ya mengganti Harry kan juga masih bisa kan 2 tahun lagi. Dia kan 30 tahun. Jadi yang dibutuhkan ya memang bagaimana. Bukannya sudah selesai dia? Harry Kane masih bisa? 30 tahun. Masih bisa. Iya, masih Messi Anda yakin dia masih punya taji? Kalau ya beda lah. Enggak apple to apple lah. Gitu, ya, tapi saya kira Harry Kane masih dibutuhkan ya di lapangan ya. Paling nggak untuk sosok auranya, walaupun dia bisa hanya main 1 babak, tapi dia paling tidak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin masih bisa karena 3-2 ya. Ya yang saya katakan adalah bagaimana Southgate ini ya mencari lagi formasi yang pas ya. Karena saya katakan tadi pemain-pemain sudah kombinasi sudah bagus, senior ada, kemudian juga main muda ada. Walaupun yang masalahnya pemain-pemain yang dianggap bagus ini tidak keluar gitu. Harusnya kan keluar. Nah, bagaimana membuat kemampuan mereka itu Declan Rice tadi, kemudian Bellingham itu benar-benar bisa tampil dengan kemampuan terbaiknya. Karena saya katakan bahwa Madrid kalau Inggris bermain dengan kemampuan terbaiknya, mereka pasti bisa melabeli Spanyol. Hanya memang dari awal mereka dibilang tidak meyakinkan ya itu di final ternyata melempem lagi gitu. Iya, tapi masih mending lah ya daripada Belanda yang memang kutukan abadi ya. Spesialis semifinal. Oke, baik. Bung Maruf terima kasih, Bung Edu terima kasih. Kita jumpa lagi di laga berikutnya. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan beragam berita dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime. Thank you, Bung.